Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memaparkan materi mengenai historical places in China atau tempat-tempat bersejarah di Cina. Untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada pemateri pertama, kepada Saudari Nilda Ulfa, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, tempat sejarah yang akan saya bahas yaitu Istana Potala atau Putalakong. Istana Potala atau Putalakong berada di kota Lhasa, Tibet. Tempat ini diberi nama dari tempatnya berada Gunung Potala, yaitu tempat kediaman Chen Serik atau Avalokitesvara. Istana Potala adalah tempat kediaman utama dari Dalai Lama hingga Dalai Lama ke-14 yang mengungsi ke Dharamsala di India setelah serangan dan kekalahan bertahan pada tahun 1959. Sekarang ini, Istana Potala diubah fungsinya oleh negara Cina menjadi sebuah museum. Bangunan istana ini berukuran 400 meter dari timur ke barat dan 350 meter dari utara ke selatan dengan tembok batu yang landai dengan ketebalan sekitar 3 meter dan 5 meter pada bagian dasarnya yang juga dicampur dengan tembaga untuk mencegah dari gempa. Bangunan ini memiliki 13 tingkat, memiliki lebih dari 1.000 kamar, 10.000 tempat pemujaan, dan sekitar 200.000 patung. Next.
Baiklah, tempat sejarah selanjutnya yaitu The Great Wall atau tembok besar Cina, Changcheng. Selanjutnya, tembok besar Cina atau Changcheng yang juga dikenal di Tiongkok dengan nama tembok sepanjang 10.000 li atau Wanli Changcheng adalah bangunan terpanjang yang pernah diciptakan manusia yang berlokasi di Tiongkok. Tembok besar Cina dianggap sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Pada tahun 1987, bangunan ini dimasukkan dalam situs warisan dunia UNESCO. Tembok besar Cina tidak panjang terus-menerus, tetapi merupakan kumpulan tembok-tembok pendek yang mengikuti bentuk pegunungan Tiongkok Utara. Pada tanggal 18 April 2009, setelah investigasi secara akurat oleh pemerintah Republik Rakyat Tiongkok, diumumkan bahwa tembok raksasa yang dikonstruksikan pada periode dinasti Ming memiliki panjang 8.851 km. Pada tahun 2009, Badan Survei dan Pemetaan dan Badan Administrasi Warisan Budaya Republik Rakyat Tiongkok menunjukkan bahwa tembok besar Tiongkok lebih panjang daripada rentang yang saat ini diketahui. Proyek tersebut juga telah menemukan bagian-bagian tembok lain yang panjangnya 359 km, parit sepanjang 2.232 km, serta pembatas alami seperti perbukitan dan sungai sepanjang 2.232 km. 目前玉长城是长城保存最完好的部分之一，游客来到这里，穿过钟楼攀爬，欣赏令人叹为观止的风景。隔离墙的这一部分位于首都北京以北约10公里处。疫情前，这里每天被游客覆盖，暑假期间每天更是有超过1万名游客来到这里。现在每天只有1000人到达。It's very famous also in Europe, and we are very proud to be here. We can tell the story when we go back at home to our children, to our family, to our friends, and we can show the pictures because we're really proud to be here together on the other side of the globe to experience this. 前域被保护得很好，可以安全的攀登。它还配备了缆车，使儿童和老人可以更轻松的参观和体验历史遗迹。目前，长城多处处于崩溃的危险中。中国政府将投资1.6亿元人民币，约2280万美元，用以保护长城，特别是状况不佳的部分。此项工程对防止这座标志性的中国地标倒塌至关重要。通过采取保护的抢险的措施，使它不继续倒塌，就是抢起这部分的，让它不继续的倒塌。这是我们现在做长城保护的一个重要的目标。它已经倒塌成一条石头堆了，那么保护呢，就是你不能动这个石头，你不能把石头拉走，你把石头拉走了，这个遗址就破坏了，就消失的那部分就走掉了。它的保护手段就是这些石头在就这样倒塌成了一条石头梁了，就这样的保存就可以了。中国的世界遗产共有46项，其中长城在1987年12月被第一个列为世界文化遗产。根据文物和智慧部门的全国性长城资源调查结果，明长城总长度为8851.8千米，其汉籍早期长城超过1万千米。
Baik, itu tadi pemaparan materi pertama. Selanjutnya kita beralih pada pemaparan materi kedua kepada Saudari Rahli. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, tempat sejarah yang akan saya bahas selanjutnya yaitu Tongli Town atau Kota Tongli atau Tongli Gucheng. Tongli Town terkenal di seluruh dunia sebagai kota air di selatan Sungai Yangtze, sungai, jalan atau jembatan atau tempat tinggal sipil dan atau tamannya terintegrasi sempurna sebagai satu kesatuan, membuatnya dijuluki sebagai Venesia Oriental. Karena pemandangan kota airnya yang unik, Tongli telah dibuka untuk umum sejak tahun 1986 dan memiliki arsitektur serta peninggalan budaya dari dinasti Ming pada tahun 1368 sampai 1644 dan dinasti Qing pada tahun 1644 sampai 1911 seperti pavilion, menara, kuil, dan taman yang dapat dilihat di mana-mana. Dibangun pada dinasti Song pada tahun 960 sampai 2709, kota kuno Tongli terletak di sebelah timur Kanal Besar Beijing, Hanzhou, di tepi Danau Taihu, distrik Wujiang, Suzhou, dengan 10 km atau setara dengan 6 mil dari Suzhou dan 80 km setara dengan 50 mil dari Shanghai. Ini adalah salah satu dari 6 kota kuno yang terkenal di selatan Sungai Yangtze bersama dengan Sichuan, Yongzhou, Xitang, Wucheng, dan Nansun. Berikut video singkat mengenai tempat Tongli Town atau Tongli Gucheng. Baik, tempat selanjutnya yaitu Old Town of Lijiang atau Kota Tua Lijiang atau Lijiang Gucheng. Old Town of Lijiang atau Kota Tua Lijiang juga dikenal sebagai Kota Tua Dayan. Dulunya adalah kota perdagangan dan tempat persinggahan bagi para pedagang yang membawa barang di jalan teh dan kuda kuno, serta terdaftar sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1997. Nah, adapun arsitektur Kota Tua Lijiang patut diperhatikan karena perpaduan unsur-unsur dari beberapa budaya seperti Nasi, Pai, I, Tibet, dan Han. Kota ini juga memiliki sistem pasukan air kuno dengan kerumitan dan kecerdikan yang tinggi. Sekarang, Kota Tua Lijiang telah dikomersialkan dari jutaan turis yang berkunjung setiap tahun. Tetapi, meskipun berbeda karakternya, sekarang bahkan lebih jauh lagi menarik. Nah, histori dari Lijiang yaitu kota Lijiang pertama kali dibangun pada dinasti Nansong. Hingga kini sudah berusia 800 tahun. Itu mengambil bagian dari posisi kunci untuk urusan militer dan politik di Yunan Barat Laut.
dan juga merupakan tempat penting bagi Nasi, Han, dan orang-orang Tibet bertukar budaya mereka dan untuk perdagangan ekonomi karena kota tua Lijiang terletak di lokasi yang baik antara Yunnan, Sichuan, dan Tibet. Ini juga merupakan kota penting untuk jalan tua kuda teh. Sehingga pada bulan Desember tahun 1997, kota tua Yunnan, Lijiang secara resmi terdaftar di warisan budaya dunia. Berikut video singkatnya. Baik, itu tadi pemaparan materi kedua. Selanjutnya kita beralih ke pemaparan materi ketiga kepada Saudari Nurul Hidayah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, tempat sejarah yang akan saya bahas selanjutnya adalah Heng Tian World Studio atau Heng Tian Yixue Chang adalah studio film yang terletak di Heng Tian, sebuah kota Tionghoa di kota Tongyang, Provinsi Zhejiang. Tempat ini adalah studio film terbesar di dunia. Studio film ini dioperasikan oleh grup Heng Tian milik pribadi yang didirikan oleh Chu Wenrong, kadang juga disebut China Wood. Konstruksi dimulai pada pertengahan 1990-an dan telah berlangsung sejak saat itu.
dengan kemungkinan penambahan replika baru-baru ini, yaitu Istana Musim Panas Lama. Studio ini terdiri dari 13 pangkalan pemotretan dengan luas total sehingga 330 ha dan luas bangunan 495.995 meter persegi. Selain skalanya yang besar, studio ini juga memiliki beberapa rekaman yang meliputi 1 patung Buddha dalam ruangan terbesar di Cina, 2 studio indoor skala terbesar, 3 jumlah film dan pemotretan teleplay tertinggi pada tahun 2005. Berikut video singkat tentang Hengtian World Studio. Tempat bersejarah selanjutnya yaitu Temple of Heaven atau Tian Tan, kuil surga. Merupakan tempat pemujaan agama Konghucu dan Tao yang terletak di Beijing. Dibangun pada tahun abad ke-15 Masehi, tepatnya dimulai pada tahun 1420 oleh dinasti Ming dan dibuat di atas lahan seluas 2.700 km persegi. Arsitekturnya menyimbolkan hubungan bumi dan langit, atau manusia dan Tuhannya. Hal ini berkaitan dengan kaisar sebagai anak langit dalam kepercayaan mitologi Tiongkok. Dibangun sebagai persembahan untuk langit. Kuil ini dikunjungi oleh kaisar dari dinasti Ming dan dinasti Qing untuk upacara tahunan doa ke surga untuk panen yang baik. Kemudian, kuil surga ini ditorehkan sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1998. Digambarkan sebagai sebuah mahakarya arsitektur dan desain landscape yang secara sederhana dan grafis menggambarkan kosmogoni yang sangat penting bagi evolusi salah satu peradaban besar dunia. Sebagai tata letak, simbol, dan desain kuil surga memiliki pengaruh besar pada arsitektur dan perencanaan di timur jauh selama berabad-abad. Tian Tan dikelilingi tembok yang panjang. Di bagian utara,
Bentuk tembok dibuat agak bulat untuk menyimbolkan langit, sedangkan tembok bagian selatan dibentuk persegi untuk menyimbolkan bumi. Hal ini selaras dengan pemikiran Tiongkok kuno yang berbunyi surga itu bulat dan bumi itu persegi. Bagian utara juga dibuat lebih tinggi dari bagian selatannya. Berikut video singkat dari Tiantan. Located in the southeast of Beijing, the Temple of Heaven is an important religious complex. Built in 1420 by the third and the greatest of the Ming emperors, Yongle, the site consists of 2 religious temples, an altar, and several associated buildings set amongst a large forested compound. The most impressive building here is the Hall of Prayers for Abundant Harvests, a 3-tiered circular structure built from wood and marble, topped with beautiful blue roof tiles. Here, the emperor would come once a year on an auspicious date to pray for good harvests in an elaborate ritual. Every step had to be performed perfectly, or the omens would be very bad. At one stage, the ritual even involved the emperor himself personally ploughing a field kept nearby for that exact purpose. Just south of the Hall of Prayers is the Imperial Vault of Heaven, built in a similar style, but a bit smaller in scale. This is where the emperor would fast and make offerings to the gods before the main rituals took place. And then finally, at the southern end of the complex is the Altar of Heaven, a 3-tiered altar built of white marble, intricately carved. This is where the imperial throne would be set up, depicting the emperor as the Son of Heaven, wielding the mandate of heaven, linking the gods and the earth. The whole temple area is lavishly decorated, and it's loaded with complex symbolism too. Everything references the ancient Chinese belief that heaven is round and the earth is square. So finding where squares and circles overlap, such as circular buildings on square platforms, can be quite rewarding. The temple complex has been a museum and a public park since the end of the Qing dynasty, and since it's quite heavily forested, it's also a really beautiful place to come and visit. Baik, itu tadi pemaparan materi yang ketiga. Selanjutnya pemaparan materi yang keempat kepada Saudari Vira Kadriana. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, tempat bersejarah yang akan saya jelaskan yaitu Kota Terlarang atau The Forbidden City, yang dalam bahasa Mandarinnya itu Shijinceng, yang berarti Kota Terlarang Ungu, yang juga disebut sebagai bekas istana, yaitu Kukong, yang merupakan kompleks istana kekaisaran dan kediaman Kaisar Tiongkok selama periode dinasti Ming dan dinasti Qing antara tahun 1420 sampai 1924 yang terletak di kota Beijing. Ini juga menjadi pusat pemerintahan Tiongkok hampir selama 5 abad. Istana ini memiliki luas sekitar 720.000 meter persegi, 980 bangunan, dan lebih dari 8.000 ruangan. Kota Terlarang disebut sebagai koleksi terbesar struktur kayu kuno di dunia oleh UNESCO dan terdaftar sebagai salah satu situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1987. Beberapa hal yang menggambarkan Kota Terlarang, yaitu yang pertama, Kota Terlarang membutuhkan waktu 14 tahun untuk dibangun dari tahun 1406 hingga tahun 1420. Yang kedua,
Kota terlarang dibangun oleh lebih dari 1 juta pekerja, termasuk lebih dari 1.000 pengrajin. Maksud saya 100.000 pengrajin. Yang ketiga, kota terlarang adalah rumah dari 24 kaisar, yaitu 14 dari dinasti Ming dan 10 dari dinasti Qing. Yang keempat, kota terlarang mencakup 0,72 km persegi, di mana 15 hektar adalah luas lantainya. Yang kelima, kota terlarang memiliki 980 bangunan di lebih dari 70 kompleks istana dengan lebih dari 8.700 kamar. Yang keenam, kota terlarang memiliki panjang 961 meter dari selatan ke utara dan lebar 753 meter. Yang ketujuh, kota terlarang dikelilingi oleh tembok setinggi 10 meter yang panjangnya 3,4 kilometer. Yang ke-8, di sekeliling kota terlarang terdapat parit selebar 52 meter. Dan yang 9, kota terlarang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pertahanan, yaitu parit dan tembok, pengadilan luar, dan pengadilan dalam. Yang ke-10, kota terlarang menampung 14 juta pengunjung per tahun, maksimum 80.000 pengunjung per hari. Dan yang terakhir, kota terlarang sebenarnya bukanlah kota, melainkan sebuah istana. Tempat itu dibangun untuk menjadi rumah bagi seorang kaisar. Kota terlarang dianggap sebagai tempat suci, dan itu jelas terlarang bagi orang biasa, dan itulah mengapa istana tersebut dinamai kota terlarang. Berikut video singkat mengenai kota terlarang. Baik, tempat belajar selanjutnya yang akan saya paparkan yaitu The Summer Palace atau Yiheyuan. The Summer Palace atau Yiheyuan adalah istana musim panas yang terletak di distrik Haitian yang terletak 15 km dari kota Beijing yang menjadi tempat tinggal para kaisar dinasti Qing. Summer Palace dibangun pada 1115 Masehi oleh dinasti Qing. Penduduk setempat menyebut The Summer Palace sebagai taman kekaisaran yang diawetkan dan menjadi istana terbaik di dunia serta terbesar di masa Cina modern. Istana musim panas terdaftar sebagai warisan dunia pada tahun 1998. UNESCO melaporkan bahwa istana musim panas adalah sebuah mahakarya desain taman lanskap Cina. The Summer Palace memiliki luas sekitar 300 hektar yang terdiri dari Longfelity Hill atau Wangshan dan Danau Kunming, serta lebih dari 3.000 bangunan. Area bangunannya lebih dari 70.000 meter persegi, termasuk pavilion, menara, jembatan, dan koridor. Kemudian area ini dibagi menjadi 4 bagian lagi, yaitu pengadilan, depan bukit, belakang bukit, dan area danau. 3/4 bagian dari Summer Palace adalah air dan Danau Kunming. Di sebelah timur laut istana terdapat gerbang menuju pantai timur dari Kunming Lake, yaitu tempat yang biasa dijadikan sebagai ruang bertemu para pejabat dan penyelenggaraan acara-acara kenegaraan. Adapun alur sejarah istana musim panas secara singkat, yaitu yang pertama pada tahun 1750, Kaisar Qianlong, yaitu kaisar keempat dinasti Qing, menugaskan istana musim panas pertama bernama Qingyuan atau Taman Riak Bening. Yang kedua, pada tahun 1860, istana dihancurkan oleh pasukan sekutu Anglo-Prancis dan dibangun kembali pada tahun 1886. Yang ketiga, pada tahun 1888, istana musim panas diberi nama Cina yang saat ini yaitu Yiheyuan dan berfungsi sebagai resor musim panas untuk permaisuri Cixi
Dan yang keempat, pada tahun 1900, istana kembali dihancurkan oleh pasukan sekutu dari 8 kekuatan. Dan yang kelima, pada tahun 1912, istana dibangun kembali sebagai salah satu tindakan terakhir oleh dinasti Qing pada dari tahun 1644 sampai 1912. Yang keenam, pada tahun 1924, Istana Musim Panas dibuka untuk umum sebagai objek wisata. Yang terakhir, pada tahun 1998, UNESCO memasukkan Istana Musim Panas dalam daftar warisan dunia. Baik, berikut video singkat mengenai The Summer Palace. Baik,
Itu tadi pemaparan materi keempat. Selanjutnya pemaparan materi terakhir yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Tempat bersejarah yang akan saya paparkan yaitu The Terracotta Army atau pasukan terakota, atau dalam bahasa Mandarinnya disebut Bing Mayong. Pada tahun 1974, para petani di Xing'an, Provinsi Shanxi, menggali sumur dan menemukan salah satu penemuan terpenting dalam sejarah arkeologi, yaitu ruang bawah tanah di sekitar makam Kaisar Qin Shi Huangdi. Ruangan ini berisi lebih dari 8.000 tentara tanah liat seukuran manusia yang siap berperang. Kisah tentara bawah tanah dimulai dengan Yin Chang yang berkuasa sebagai kaisar dinasti Qin di usia yang ke-13 tahun pada tahun 2246 sebelum Masehi. Dia akan menjadi Qin Shi Huangdi, kaisar pertama Cina setelah berhasil menyatukan 7 kerajaan yang bertikai. 36 tahun pemerintahannya, banyak pencapaian bersejarah yang dicapai, termasuk sistem universal bara dan ukuran, satu skrip penulisan standar untuk Cina, dan penghalang pertahanan yang dikenal sebagai tembok besar. Terlepas dari pencapaian besarnya, dia menginginkan lebih. Qin menginginkan keabadian. Oleh karena itu, dia memulai membangun kerajaan kedua yang akan menemaninya ke akhirat dan melanjutkan pemerintahannya. Kelak itu akan menjadi salah satu mausoleum terbesar di dunia. Pasukan yang luar biasa ini masih berdiri dalam formasi tempur yang tepat dan dibagi menjadi beberapa tempat. Pasukan ini terdiri dari kekuatan utama, yaitu 6.000 tentara, lebih dari 130 kereta perang, dan lebih dari 600 kuda. Kemudian terdapat juga para komando tertinggi, lalu terdapat juga ruang kosong yang menunjukkan bahwa proyek besar ini belum sempat diselesaikan sebelum kematian sang kaisar. Selain itu, kamar-kamar di dekatnya berisi tokoh-tokoh musisi dan akrobat, pekerja dan pejabat pemerintah, serta berbagai hewan eksotis. Semua patung dipahat dari terakota, yaitu tanah yang dipanggang, sejenis tanah liat berwarna coklat kemerahan. Untuk membangunnya, dilaporkan beberapa bengkel dan lebih dari 720.000 pekerja dikomandoi langsung oleh sang kaisar. Pasukan ini berdiri sesuai dengan peringkat dan menampilkan senjata dan seragam yang berbeda, gaya rambut dan ekspresi yang berbeda, bahkan memiliki telinga yang unik. Awalnya, setiap prajurit dicat dengan warna-warna yang cerah, tetapi karena paparan udara menyebabkan cat mengering dan mengelupas, sehingga hanya menyisakan dasar terakota saja. Berikut video singkat mengenai Terracotta Army. China's first emperor builds a life-size replica army to stand guard over his vast mausoleum complex. Were these terracotta warriors just very convincing toy soldiers? Were they really expected to fight? When we see the terracotta warriors, we don't see any weapons in their hands because the weapons were found on the ground and they're now in the museum. William Lindsay has special permission to inspect some of the 2,200-year-old weapons unearthed alongside the warriors. The gem here is this magnificent bronze sword. The profile of the blade, sharpness, and the lethal tip would have been plunged through armor. The warriors' weapons were real, but who are they going to fight? Professor Zhang Weixing is working at a pit immediately to the east of the burial mound. The floor of the pit is covered in thousands of mysterious stone squares. Professor Zhang believes that they're a clue to the warriors' potential foe. His team is picking up the pieces. 我们看到这个现场大量的这种碎片，但是实际上这种由碎片，或者把它修复成一件铠甲。The pieces are jumbled together like a jigsaw tipped out of its box.
But unlike the bronze weapons, this material is like nothing used by a real-life army. 石头实际上某种程度上讲，在中国古代的运用相对来说还是比较少一点，但是在这个区域也发现了大量的石头做的石头的产品。Piecing together the shards of stone transforms the fragments into a vest of armor. More than 600 pieces are fastened together with bronze wires. Each piece is just 1/10 of an inch thick. Shatter under a hard blow. If the suit were made for a living army, it would be made of leather. Why is it made of stone? Tempat sejarah selanjutnya yang akan saya paparkan yaitu The Three Confucius Site atau 3 sejarah Konfusius yang dalam bahasa Mandarinnya disebut Sankong. Tiga situs sejarah Konfusius semuanya berada di Chufu, Provinsi Shandong. Situs ini terdiri dari kuil Konfusius, pemakaman Konfusius, dan rumah keluarga Kong. Bangunan arsitektur kuno, tablet batu kuno, dan budaya Konfusius adalah daya tariknya. Situs tersebut sangat besar dan dirancang untuk mencerminkan filosofi Konfusianisme dalam pemisahan area untuk belajar, resepsi, dan relaksasi. 480 kamar menyimpan harta penyimpanan termasuk kaligrafi kekaisaran. Makam Konfusius telah menjadi kuburan keluarga Kong dan lebih dari 100.000 keturunan Konfusius dimakamkan di sana. Kuil Konfusius Chufu adalah kompleks arsitektur kuno skala terbesar kedua setelah kota terlarang. Kuil ini awalnya dibangun sebagai rumah Konfusius dan diubah menjadi kuil untuk memuja Konfusius pada tahun kedua setelah kematiannya. Setelah itu perluasan candi berlangsung dan hari ini 95.000 meter persegi selesai pada Peoryeongchang 1722 sampai 1735 dari dinasti Qing. Berikut adalah video singkat mengenai 3 situs bersejarah Konfusius. Home of Confucius, Temple and Cemetery of Confucius, and the Kong family mansion in Chufu. This is Chufu in the Shandong province of China. This fortified complex is the resting place of Confucius. The great Chinese philosopher was born and died here in the spring and autumn period of ancient China. Still today, a ceremony to commemorate his birth is held every September. The Temple of Confucius is more than 2,500 years old and has evolved over time. Every dynasty has used Confucianism as the basic philosophy to unite the nation. This is Xintan, or the apricot pavilion where Confucius taught his disciples. Lunyu are Confucius's guidelines, which were recorded by his disciples on bamboo strips. One reads, "The master said, is it not pleasant to learn with constant perseverance and application?" This is Dacheng Hall. It's the main hall of the temple. The entrance is carved with dragon figures, which was a symbol of the emperor. On the east side of the road is the Hong family mansion. Descendants of Confucius used to live here to manage the temple and prepare ceremonies. Direct descendants of Confucius used to live in these houses. Narrow and winding paths prevent outsiders from entering this area easily.
Descendants of Confucius received special protection and lived here until the 77th generation of his family left for Taiwan. At the very center of the residence complex is the North Gate that leads to the forest where the Kong family were laid to rest. Over a period of 2,400 years, more than 100,000 tombs belonging to the descendants of Confucius were brought here and surround the tomb of Confucius himself. The inscription of the tombstone means the greatest and most respected sage, Wen Xuan Wang. Wen Xuan Wang is a posthumous name given to Confucius by Xuanzong, Emperor of the Tang Dynasty. In China, Confucius is venerated to this day. Baik, itu tadi keseluruhan pemaparan dari materi kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan ucapan dan kalau mau masyurun, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.